Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, asu nama budaya. Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Dr. Alex Denny, para narasumber, Bapak Dr. Otto Kuswandaru, kemudian Pak Andi Anto, Bapak Sekjen, kemudian Bapak Sestama, Kementerian Lembaga, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Kabupaten Kota, atau yang mewakili teman-teman pejabat tinggi Pratama yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman komunitas ASN seluruh Indonesia yang mulai ASN. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara yang saya kira sangat kita tunggu, yaitu webinar tentang sosialisasi PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan PP 79 upaya administrasi dan badan pertimbangan ASN. Teman-teman sekalian, kesempatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Alex Denny, saya kira catatan yang bagus dari beliau untuk dapat kita resapi dan kita pahami. Saya kira betul yang disampaikan oleh Pak Alex bahwa kesempatan ini, saya kira ini momentum yang paling bagus untuk kita bagaimana membangun ASN, dan memang reformasi birokrasi dalam catatan kami ini 60% itu sebenarnya lebih kepada transformasi di bidang ASN itu sendiri. Oleh karena itu betapa pentingnya pengelolaan ASN untuk menuju ASN yang profesional, kompeten, dan tentu mempunyai karakter yang mumpuni. Teman-teman sekalian yang akan berbicara dalam kesempatan ini ada dua narasumber yang seperti disebutkan tadi, Pak Otto. Nanti Pak Otto akan menyampaikan mengenai PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Tentu beliau akan menguraikan apa yang menjadi muatan materi dalam PP tersebut, apa yang menjadi titik poin perubahan-perubahan yang memang perlu dipahami oleh seluruh ASN. Tentu Pak Otto juga nanti akan menekankan juga apa yang sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita dalam mengelola ASN. Sebelum Pak Otto menyampaikan ini, saya ingin perkenalkan dulu lah, walaupun orang sudah kenal dengan Pak Otto. Pak Dr. Otto Kuswandaru ini adalah Deputi dan Pengawasan Kepegawaian BKN. Beliau ini rising star lah. Kalau menurut saya ini bintangnya aparatur saat ini ya. Sudah pinter, ganteng lagi. Jadi nanti saya kira lengkap Pak Otto ini. Dari pendidikan sudah sampai S3, juga pengalaman dalam negeri dan luar negerinya sangat mumpuni. Tidak berlama-lama Pak Otto. Jadi kita ini punya waktu sampai jam 11 Pak Otto. Jadi nanti kita berbagi dengan Pak Andi Anto. Mungkin Pak Otto mungkin sekitar 20 menit. Nanti kemudian kita ganti dengan atau 20 menit. Setelah itu mungkin kita beri kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanya jawab. Tadi host untuk menyampaikan bahwa tanya jawab bisa disampaikan di chat, tapi juga bisa mungkin ada raise hand yang nanti saya tunjuk untuk memberikan pernyataan, pertanyaan, tanggapan ataupun saran. Saya kira tidak berlama-lama, saya persilahkan Pak Otto untuk memulainya dengan sosialisasi PP 94 tahun 2021. Saya persilakan Pak Otto. Terima kasih Pak Moderator, Pak Imanuddin. Apakah suara saya terdengar Bapak? Siap, sudah terdengar bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, mungkin hari ini adalah di mana saya juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan implementasi PP 94
2021 tentang disiplin PNS. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama pastinya saya memberikan apresiasi kepada Kementerian PAN dan RB. Kenapa? Karena PP ini sudah lahir. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sejarah, PP ini adalah sudah disusun sudah lama sekali. Dulu memang pernah kita mendapatkan amanat atau izin presiden bahwa PP ini sebenarnya juga sudah pernah diminta untuk digabung dengan kinerja. Ini sejarahnya, Pak. Kemudian kenapa waktu itu diminta menyusun PP yang disatukan antara disiplin dengan kinerja? Yang saya ingat pada waktu itu bahwa posisi kinerja ini memang, kinerja ASN ini memang sangat luar biasa concern, luar biasa penting ya. Nah, ini menjadi hal yang penting perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa PP ini adalah PP yang sama-sama penting di samping kinerja maupun PP yang lain. Karena begitu pentingnya, maka disiplin pegawai negeri sipil ini memang boleh dikatakan adalah sebuah kunci untuk mencapai kinerja yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelum menyampaikan slide ini, saya harus menyampaikan berkali-kali mengenai permasalahan kita. Merit system ini adalah basisnya adalah 3 bagian besar. Sistem adalah 3 bagian besar. Ada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap ASN. Ada kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap ASN. Dan yang terakhir adalah standar kinerja atau target kinerja yang wajib dikejar, dipenuhi oleh ASN. Itu bagian pertama. Bagian kedua, selain merit system, adalah menurut Undang-Undang ASN, ada kewajiban bagi ASN untuk menjaga integritas dan moralitasnya. Bahkan di dalam Undang-Undang ASN dikatakan bahwa, dan diamanatkan pada kita semua, bahwa setiap ASN atau PNS maupun P3K yang akan menduduki jabatan ASN wajib, sekali lagi, wajib memenuhi 2 hal besar tadi. Inilah sebenarnya jawaban dari pemerintah, jawaban dari Kementerian PAN dan RB bahwa disiplin ini sebenarnya merupakan bagian untuk mengatur bagaimana kita memiliki integritas dan moralitas. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenpan sudah menghasilkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 bagian besar nanti yang mungkin saya jelaskan dalam 20 menit ini. Pertama, saya akan mencoba menyampaikan tren pelanggaran disiplin PNS. Nah, kalau dilihat data ini, kami dari Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN menyampaikan bahwa kondisi pelanggaran disiplin sejak tahun 2018 terakhir 2020 memang mengalami pasang surut. Kalau dilihat dari data ini tentu saja instansi pusat cenderung mengalami penurunan sejak di 2018. Memang ada sedikit mengalami kenaikan di tahun 2019. Demikian juga di instansi daerah juga sejak 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Ini menjadi harapan besar bagi kami bahwa ASN ini cenderung mudah-mudahan ke depan juga terus menurun pelanggaran disiplin PNS. Kalau dilihat dari jumlah 4,3 juta
maka kalau persentasenya sekitar 0,07 ya, 0,007. Ini yang penting bagi kita bahwa kalau dilihat dari jumlah PNS dibandingkan PNS yang melanggar ini sangat kecil. Tetapi bukan itu urgensinya, tetapi bagaimana kita wajib mendorong terus bahwa pelanggaran disiplin ini harus terus digalakkan, harus terus didorong oleh atasan langsungnya untuk senantiasa menjaga atau mencegah seluruh bawahan itu melakukan tindakan atau pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan. Ya. Jadi nanti saya akan jelaskan bahwa PP ini sebenarnya adalah kewajiban atasan langsung. Ya. Tetapi saran kami, atasan langsung itu jangan pula diam, tapi harus wajib melakukan upaya-upaya pencegahan apa yang dilakukan oleh anak buahnya masing-masing, sehingga staf atau anak buah ini harusnya terhindar dari pelanggaran maupun larangan disiplin atau kewajiban yang sudah diamanatkan dalam PP. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang mungkin penting kami sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Secara filosofi, disiplin ini kalau kita pahami memang ada 3 hal besar terhadap makna disiplin bagi PNS. Pelanggaran disiplin ini tentu saja dimaknai adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan. Ketentuan disiplinnya sudah diatur dalam PP 94. Kalau kita pahami, ucapan itu apa sih? Ucapan itu adalah, menurut saya, adalah setiap kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain. Ini cukup harus hati-hati. Khusus mengenai hal ini, maka saya menyampaikan hal-hal penting, antara lain dalam situasi pandemi di mana kita sudah melakukan perubahan yang luar biasa dalam cara bekerja. Tentu saja hal seperti ini harus benar-benar diperhatikan. Jaga ucapan ketika melakukan webinar atau rapat yang sifatnya daring dan seterusnya, ini penting. Karena ini juga menjadi hal yang bisa menjadi bagian dari pelanggaran disiplin apabila tidak terjadi. Kemudian yang kedua, di situ juga dikaitkan dengan tulisan. Tulisan menurut saya adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis dalam bentuk tulisan, gambar, karikatur atau coretan. Hati-hati dalam melakukan tulisan-tulisan mau di media massa dan seterusnya yang luar biasa, maka harimaumu adalah jarimu saat ini. Hati-hati. Kalau tadi adalah harimau adalah lisanmu atau lidahmu, kalau yang ini adalah harimaunya adalah di jarimu. Yang ketiga adalah perbuatan. Kalau perbuatan ini tentu saja Bapak Ibu sudah sangat paham bahwa setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu pun itu yang seharusnya dilakukan itu juga merupakan perbuatan. Ini juga cukup harus hati-hati dalam rangka kita melaksanakan aktivitas setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin ini tentu saja PP 94 itu merupakan amanat dari Undang-Undang 5 tahun 2014.
bahwa di dalam Undang-Undang 5 dikatakan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Yang kedua, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 itu pun diatur bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan. Banyak instansi yang sudah melakukan ini. Saya katakan bahwa instansi kita, instansi pemerintah Republik Indonesia, menurut saya, sebagai Deputi Wasda, sudah melakukan banyak hal dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan. Salah satu upaya kita adalah bagaimana setiap instansi itu mengubah dari manual ke digital. Mengubah dari yang sebelumnya bahwa pekerjaan itu sangat tergantung kepada manusia, juga dilakukan transformasi menuju kepada digital. Ini sebenarnya adalah upaya-upaya kita melindungi. Tolong dipahami bahwa upaya instansi pemerintah ini sebenarnya adalah upaya melindungi ASN sebagaimana diamanatkan dalam PP 11. PP 11 kriteria merit itu salah satunya adalah bagaimana instansi pemerintah itu mampu melindungi perbuatan-perbuatan berpotensi melanggar disiplin melalui digitalisasi. Ini salah satunya. Oleh karena itu, memahami sebuah undang-undang itu kami sarankan tidak letterlet, tetapi filosofis, sosiologis, lahirnya pasal-pasal itu juga wajib kita paham. Supaya kita tidak tersesat. Ketika Bapak Ibu sekalian bedalah antara orang yang atau teman-teman yang memahami filosofi setiap peraturan dengan orang yang hanya membaca saja, itu juga sangat berbeda. Oleh karena itu, ketentuan di dalam merit system itu, saya katakan, kewajiban kita semua instansi itu melindungi. Salah satunya dengan cara bagaimana kita menggeser manual itu kepada digital dalam proses pelayanan. Di situ juga di dalam Undang-Undang 5 juga dikatakan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip dasar dari PP 94 ini, karena ini waktunya 20 menit, saya akan sampaikan yang ringan dan yang utama-utama saja. Pertama, yang paling bertanggung jawab adalah dalam menjalankan proses PP 94 ini adalah atasan langsung masing-masing. Ya. Tetapi tanggung jawab ini tidak hanya dia mengerti cara memberikan hukuman disiplin, tapi mestinya, sekali lagi, mestinya atasan langsung itu juga mampu dan lihai melakukan pencegahan. Tidak boleh atasan langsung itu lepas tangan, memberikan ruang-ruang khusus kepada staf-stafnya untuk melakukan dan cenderung melakukan pelanggaran. Apabila, sekali lagi, apabila itu memang tugasnya atasan langsung, tidak boleh dia diserahkan kepada anak buahnya. Karena ini menjadi hal yang sangat concern. Dia harus bertanggung jawab kepada seluruh pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini juga harus dipahami. Yang kedua, prinsip dasar kedua bahwa setiap atasan langsung itu mengetahui, ketika mengetahui dan mendapat informasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin, apa yang harus dilakukan? Dia wajib menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Wajib lagi. Ya. Ketika dia katakan wajib, maka ada konsekuensinya. Apabila atasan langsungnya tidak menindaklanjuti, maka konsekuensi yang diatur di dalam PP 94-nya adalah atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan atau pemeriksaan, maka dia berpotensi
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Ini prinsipnya. Oleh karena itu, saya mengingatkan pada diri saya dan pada seluruh ASN atau PNS yang memiliki bawahan, hati-hati. Mari kita sama-sama menegakkan disiplin apabila memang itu harus kita tegakkan. Dan kita melakukan pencegahan, karena itulah kewajiban kita melakukan pencegahan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian metrik perubahannya kami juga bisa sampaikan bahwa hal-hal yang baru ini sebenarnya di dalam PP 94 ini. Penambahan mengenai ketentuan masuk kerja yang tentu saja kita maknai bahwa masuk kerja itu adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kemenpan RB, karena ini sudah melakukan upaya-upaya bahwa PP 94 ini sudah pada posisi mengikuti perkembangan situasi. Bahwa masuk kerja itu artinya tidak harus di kantor. Saya katakan, Pak Alex ini kami memberikan apresiasi kepada jajaran Menpan RB bahwa PP 94 ini sudah memberikan ruang penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, di dalam PP ini juga ada hal yang baru kalau dibandingkan dengan PP sebelumnya, PP 53, yaitu pembentukan tim pemeriksa itu bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang. Kalau dulu, kalau pelanggaran tingkat berat itu juga sifatnya juga pilihan. Bisa membentuk tim pemeriksa atau tidak. Kalau sekarang sudah clear, dan ini menjadi hal yang luar biasa bagus. Kami sebagai Deputi Wadal ketika akan melakukan pengawasan pengendalian juga clear norma standar prosedur kriterianya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada posisi pembentukan tim pemeriksa, bagi yang berpotensi pelanggaran tingkat berat, maka sifatnya wajib untuk membentuk tim pemeriksa. Sedangkan yang potensi pelanggaran sedang, itu sifatnya pilihan. Bisa dibentuk. Izin potong 3 menit lagi Bapak untuk Bapak. Lanjut, nanti saya, karena di 3 menit sangat keras ini Bapak moderator, saya harus agak cepat. Ya, boleh juga kita toleransi beberapa menit, silakan Pak. Oke. Perlu saya sampaikan bahwa metrik perubahan yang selanjutnya adalah jenis hukuman disiplin. Memang kalau Bapak Ibu baca, inilah salah satu bentuk bagaimana PP ini disusun berpikir ke dynamic governance yang disampaikan oleh Pak Alex. Bahwa PP ini betul-betul saya memberikan apresiasi karena disusun dengan thinking ahead. Dia berpikir ke depan bahwa Kemenpan RB dan seluruh jajaran pemerintah pusat yang terkait menginginkan bahwa tunjangan kinerja itu mestinya sudah harus diberikan kepada seluruh pegawai. Sehingga di dalam PP ini, dalam jenis hukuman disiplinnya sudah menyiapkan bahwa pemotongan tunjangan kinerja itu menjadi bagian yang digunakan dalam rangka untuk memberikan hukuman disiplin. Memang saat ini belum lahir namanya PP gaji, tunjangan, dan fasilitas, tetapi ketika PP itu lahir maka PP ini tidak menjadi hal yang harus dirubah. Nah, bagaimana ini sebelum lahir, di dalam PP ini juga diatur apabila PP tentang gaji dan tunjangan ini belum lahir, maka saat ini masih menggunakan ketentuan PP 53 2010 khusus mengenai hukuman disiplin sedang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya kira nanti kita baca sendiri saja untuk yang kaitannya dengan berwenang siapa saja dan seterusnya. Tetapi yang paling penting
dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa BKN dan Menpan melakukan kolaborasi. Bentuk dari kolaborasi adalah integrated disiplin. Sejak PP 53, integrated disiplin ini atau aplikasi ini sudah kita bangun. Saya memberikan apresiasi kepada Menpan dan teman-teman BKN yang sudah melakukan kolaborasi yang sangat baik untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Aplikasi inilah jawaban dari apa yang disampaikan Pak Deputi SDM Aparatur tadi, Pak Alex, bahwa BKN dan Menpan menginginkan bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin di seluruh dunia bagi PNS Republik Indonesia harus secara real time bisa diterima datanya oleh BKN dan Menpan. Kenapa demikian? Dari sisi BKN sangat berarti untuk menjamin prosesnya itu berjalan dengan baik. Yang kedua, memberikan kesamaan langkah. Apabila kasusnya sama, konteksnya sama terhadap PNS yang melanggar, mestinya hukuman disiplinnya sama. Tidak boleh ketika case-nya sama, konteksnya sama, itu berbeda memberikan hukuman disiplin. Dalam rangka menjamin itulah maka AIDS ini dilahirkan dalam situasi yang gini. Nah, bagi Kemenpan adalah seluruh data tentang hukuman disiplin, kemudian apa saja yang dilanggar itu menjadi sangat penting bagi Pak Alex Denny dan jajarannya dalam rangka menyiapkan kebijakan-kebijakan lanjutan dalam upaya mencegah tadi. Ini Bapak Ibu sekalian bahwa aplikasi AIDS ini sudah dalam dengan dihasilkan atau dengan berubahnya PP 53 ke PP 94 tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya pengembangan atau penyesuaian aplikasi. Saya mohon doanya bahwa aplikasi ini akan segera kita kembangkan supaya user friendly dan bisa dilakukan oleh seluruh atasan langsung dari masing-masing instansi. Terakhir, Bapak sekalian, bahwa AIDS ini juga sudah tersedia kalau mau wajib, sebenarnya wajib ini, silakan nanti dicoba bagaimana AIDS ini dioperasionalkan oleh seluruh atasan langsung. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam rangka melakukan upaya-upaya kecepatan, kesamaan tindakan dan pemberian hukuman disiplin yang harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan berlaku. Demikian dari saya Pak Imanuddin, mungkin nanti kita sambung dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oto. Saya kira poin-poin yang disampaikan Pak Oto itu sangat jelas ya. Jadi bagi kita, saya melihat ada beberapa catatan ini. Yang pertama, Pak Oto menekankan peranan penting atasan langsung. Karena atasan langsung yang mengetahui persis tentang kondisi dari pegawai yang bersangkutan. Atasan langsung tentunya mengetahui persis apa yang menjadi perilaku dan sebagainya dari pegawai yang bersangkutan. Dan tadi disampaikan Pak Oto, apabila atasan langsung tidak memberikan penghukuman, maka atasannya sendiri akan dihukum lebih berat. Kemudian yang kedua, saya kira yang disampaikan oleh Pak Oto bahwa terdapat pengetatan daripada penghukuman ini, seperti jam kerja dan sebagainya. Ibu pejabat pegawai Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Teman-teman sekalian, sebagaimana ini ketentuan dari Kementerian PAN, karena ada pembacaan teks Pancasila, kami diminta untuk men-skor dulu sebentar, sekitar 3 menit. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjut. Jadi catatan terakhir dari Pak Oto ini adalah keberhati-hatian dari teman-teman ASN. Karena dengan ID integrated yang tadi disampaikan Pak Oto, saya kira catatan itu akan diketahui oleh seluruh teman-teman di Republik ini, oleh atasan-atasannya. Sehingga kita tidak bisa lari kemana-mana. Oleh karena itu, hati-hati menjadi sangat penting. Baik Pak Oto, untuk melengkapi Pak Oto, saya kira Pak Andi Anto sudah siap dengan
sosialisasi